Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rafida dan rekan saya Widya Astuti dan Luciana Febrianti Putri akan menjelaskan tentang surat menyurat. Pada penjelasan kali ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, fungsi surat, bentuk surat, kaidah membuat surat, jenis surat, dan contoh surat. Latar belakang dan fungsi surat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang. Definisi surat menurut Ali dan Wiryadinharja. Menurut Ali, surat merupakan selai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi atau hubungan secara tertulis. Sedangkan menurut Wiryadinharja, surat adalah setiap tulisan berisikan pernyataan dari penulisnya yang bertujuan untuk menyampaikan informasi pada pihak lain. Pembuatan surat sendiri menuntut penulisnya untuk menyajikan pesan dalam bahasa yang logis, jelas, singkat, dan sistematis, serta dalam format yang sesuai. Surat sendiri dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah mengadakan suatu perjanjian ataupun kegiatan, baik secara formal maupun informal, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau lupa dengan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi surat. Fungsi surat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sebagai bukti, kedua sebagai wakil, ketiga sebagai alat pengikat, keempat sebagai referensi, kelima sebagai promosi. Sebagai bukti, yaitu sebagai alat komunikasi tertulis, bukti hitam di atas putih dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh pihak terkait. Yang kedua yaitu sebagai wakil. Sebagai wakil yaitu seseorang atau sebuah instansi dapat menyampaikan suatu hal tanpa kehadiran pengirim surat tersebut disebabkan dengan alasan tertentu. Ketiga, sebagai alat pengikat. Fungsinya adalah dengan adanya surat dapat mengingatkan seseorang ataupun instansi tentang perjanjian yang telah dibuatnya. Keempat, sebagai referensi. Fungsi surat sebagai referensi yaitu untuk menindaklanjuti suatu kegiatan dalam bentuk penelitian ataupun mengungkap sejarah yang ada. Yang kelima, sebagai promosi. Hal ini dapat dilakukan karena dengan surat menyurat sebuah instansi dengan logo ataupun kop surat, maka hal tersebut telah menjadi suatu bentuk promosi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk surat. 1. Bentuk resmi Indonesia Lama. 2. Bentuk Indonesia Baru. 3. Bentuk lurus penuh. 4. Bentuk lurus. 5. Setengah lurus. 6. Bentuk bertakuk. 7. Bentuk alinea menggantung. Kaidah membuat surat. 1. Syarat membuat surat. A. Memahami permasalahan pokok yang akan disampaikan. B. Menggunakan bahasa baku dan sopan santun dalam menulis surat. C. Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak panjang lebar. D. Menggunakan kata-kata yang umum dan dipahami oleh pembaca. 2. Bagian surat, yaitu kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, hal atau perihal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan tembusan. Selanjutnya, jenis surat. Terdapat beberapa jenis surat dalam penggunaan dan fungsinya. Adapun surat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kepentingan isi surat. A. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk keperluan formal. Misalnya surat kedinasan, surat undangan perusahaan, permohonan kepada instansi negeri maupun swasta, dan lain-lain. B. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat berdasarkan keperluan pribadi tanpa berpedoman pada kaidah-kaidah pembuatan surat, misalnya surat kepada saudara atau teman. C. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang memuat keperluan bisnis atau perdagangan, ditulis berdasarkan instansi terkait, misalnya surat perjanjian,
surat penawaran barang, surat permintaan barang atau jasa, dan lainnya. Lalu berdasarkan tujuannya ada surat undangan, surat pemesanan, surat lamaran, surat tugas, surat penawaran, surat pengantar, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kerahasiaannya ada surat sangat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Kemudian berdasarkan cara pengirimannya ada warkat pos, telegram, surat bersampul, telex, dan faksimil. Yang terakhir yaitu contoh surat. Berikut ini merupakan contoh surat, yaitu surat lamaran pekerjaan.